Hai anak-anak metodis, apa kabarnya? Tetap semangat ya. Saya Pak Bambang dari SMP Metodis akan menjelaskan mengenai struktur bumi. Kompetensi intinya, kompetensi pengetahuannya, memahami dan menerapkan pengetahuan, baik itu faktual, konseptual, dan prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian kompetensi keterampilannya, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Sedangkan kompetensi dasarnya, memahami struktur bumi untuk menjelaskan fenomena gempa bumi dan gunung api, serta kaitannya dengan keragaman batuan dan mineral di beberapa daerah. Kemudian kompetensi dasar untuk keterampilannya, membuat laporan tentang sumber daya alam berupa unsur atau senyawa kimia yang ada di Indonesia. Kemudian 4.10-nya, menyajikan informasi berdasarkan pengolahan data fenomena gempa bumi dan gunung api di Indonesia. Sebagai indikatornya, yang pertama, menjelaskan pengaruh proses-proses yang terjadi di lapisan litosfer terhadap perubahan zat dan kalor. Kedua, menjelaskan pengaruh proses-proses yang terjadi di lapisan atmosfer terhadap perubahan zat dan kalor. Yang ketiga, menjelaskan proses pelapukan di lapisan bumi yang berkaitan dengan masalah lingkungan. Keempat, menjelaskan proses pemanasan global dan pengaruhnya pada lingkungan di bumi. Dan yang kelima, menjelaskan pengaruh proses-proses di lingkungan terhadap kesehatan manusia. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, menjelaskan pengaruh proses-proses yang terjadi di lapisan litosfer. Dua, menjelaskan pengaruh proses-proses yang terjadi di lapisan atmosfer. Tiga, menjelaskan proses pelapukan di lapisan bumi yang berkaitan dengan masalah lingkungan. Keempat, menjelaskan jenis-jenis batuan berbentuk kerak bumi. 5. Menjelaskan proses terjadinya gempa bumi dan tsunami. 6. Menjelaskan tentang bentuk dasar laut. 7. Menjelaskan tentang cuaca. 8. Menjelaskan tentang proses-proses yang dapat mengubah lingkungan. Sekarang kita mulai dari lapisan bumi yang pertama, yaitu lapisan litosfer. Lapisan litosfer adalah lapisan terluar dari kulit bumi. Di lapisan litosfer inilah manusia tinggal. Di lapisan litosfer dikenal ada bentang alam. Bentang alam ini memiliki 3 unsur, yaitu kemiringan medan, ketinggian puncak, dan cara terdapatnya muka daratan. Yang pertama mengenai kemiringan medan. Medan pada litosfer disebut miring jika kedudukannya membentuk sudut dengan bidang datar. Bentang alam yang miring ini disebut lereng. Kemiringan medan untuk lereng ini dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama lereng landai. Lereng landai mempunyai kemiringan sekitar 5 derajat Celcius. Kemudian lereng curam. Lereng curam mempunyai kemiringan sekitar 45 derajat Celcius. Yang ketiga, lereng terjal. Lereng terjal mempunyai kemiringan sekitar 70 derajat Celcius. Dan yang keempat, lereng tegak atau dinding, kemiringannya sekitar 90 derajat Celcius. Kemudian mengenai ketinggian puncak. Bagian tertinggi dari gunung atau bukit disebut puncak, sedangkan bagian terendah disebut kaki. Ketinggian puncak biasanya diukur dari permukaan laut. Puncak tinggi jika tinggiannya ribuan meter. Dikatakan puncak sedang jika ketinggiannya sekitar ratusan meter.
dan dikatakan puncak rendah jika ketinggiannya kurang dari 100 meter. Sekarang mengenai cara terdapatnya muka daratan. Cara terdapatnya muka daratan merupakan keadaan suatu bentang alam. Ada yang berkelompok seperti gugusan bukit dan barisan pegunungan. Ada pula yang memanjang dan ada pula yang berupa suatu daratan yang luas membentang. Sekarang mengenai bentuk permukaan daratan. Macam-macam bentuk muka daratan, yaitu dataran rendah dan dataran tinggi, bukit, pebukitan, gunung, pegunungan, lembah, ngarai, dan cekungan. Dataran rendah adalah dataran yang melandai hampir rata dengan sedikit kemiringan, terletak pada ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan air laut. Dataran tinggi adalah dataran yang melandai atau daerah datar terletak di gunung-gunung atau pegunungan. Selanjutnya mengenai lembah, bukit, dan gunung. Lembah adalah dataran yang memanjang sepanjang sungai dan berada di antara gunung-gunung. Jika kiri kanan lembah itu dibatasi oleh tebing-tebing yang terjal, disebut ngarai. Bukit adalah muka bumi yang mempunyai puncak dan kemiringan sampai 500 meter dari tempat sekelilingnya. Bila muka bumi terdiri dari kelompok-kelompok bukit yang tingginya antara 200 meter sampai 3000 meter, disebut perbukitan. Gunung merupakan bukit yang ketinggiannya mencapai 1000 meter lebih. Suatu pegunungan atau pebukitan yang mempunyai puncak berderet dan kakinya bersatu disebut pematang. Pematang yang puncaknya landai disebut punggung, dan yang puncaknya tajam disebut igit. Yang ketiga, bentuk dasar laut. Di dasar laut juga terdapat bentuk-bentuk yang menyerupai bentuk daratan, berupa paparan, cekungan, gunung, lembah, palung, dan ambang laut. Sekarang mengenai paparan, lereng benua, cekungan, palung, dan ambang laut. Paparan adalah dataran di dasar laut yang terhampar di tepi benua, landai, dan membentuk dangkalan. Di Indonesia terdapat paparan Sunda dengan luas 2 juta km persegi dan paparan Saul dengan luas 8.000 km persegi. Yang kedua, lereng benua. Lereng benua adalah merupakan paparan di tepi benua yang melandai ke arah laut sampai ke dasar cekungan. Cekungan adalah paparan benua ke arah laut dan berbentuk cekung dengan kedalaman 130 meter sampai 4000 meter. Contoh, cekungan Banda, kedalamannya lebih dari 5000 meter. Yang keempat, palung. Palung adalah cekungan berupa lembah yang sempit, dalam, dan dengan dinding yang curam. Contoh, Palung Jawa di sebelah selatan Pulau Jawa, dalamnya lebih dari 8.000 meter. Yang kelima, ambang laut. Ambang laut merupakan bentuk gunung laut yang puncaknya muncul ke permukaan air laut. Contohnya, ambang laut Sulawesi, terletak di antara cekungan Sulawesi dan Samudra Pasifik. Selanjutnya, bahan pembentuk kerak bumi. Litosfer sering juga disebut kerak bumi. Kerak bumi ini berupa batuan keras. Tebal kerak bumi di daerah benua bisa mencapai 40 km. Sedang di dasar lautan, kerak bumi hanya setebal kira-kira 8 km. Kerak bumi ini akan selalu terus berubah. Perubahan ini diakibatkan karena arus material cair di kedalaman bumi. Batuan pembentuk kerak bumi. Batuan pembentuk kerak bumi antara lain, yang pertama batuan beku, kedua batuan metamorfik, dan ketiga batuan sedimen. Kita mulai dengan batuan beku.
Batuan beku terbentuk ketika magma cair dan pijar yang berasal dari dalam bumi akan keluar. Batuan beku dibedakan menjadi 3, yaitu batuan beku dalam, itu membekunya ada di dalam, masih di dalam. Kemudian yang kedua, batuan korok atau retas, itu membekunya di saluran, belum sampai keluar. Kemudian yang ketiga, batuan leleran, itu magma yang membekunya itu setelah keluar dari gunung berapi. Itu adalah macam-macam batuan beku. Yang kedua, batuan metamorfik atau sering disebut juga dengan batuan malian. Batuan metamorfik artinya batuan yang terbentuk karena proses fisik, yaitu panas, tekanan, dan waktu. Bahan utama batuan ini adalah mineral-mineral. Contohnya adalah batu pualam yang terbentuk dari sedimen gamping, sabak, pualam, granit, dan batu bara. Yang ketiga, batuan sedimen atau endapan. Batuan sedimen atau endapan terjadi karena perombakan batuan lain atau karena proses kimia. Dalam waktu yang lama, batuan berupa endapan ini akan menjadi batuan sedimen. Contohnya adalah gamping, batu lempung, gips, dan batu pasir. Sekarang mengenai gunung api. Gunung berapi atau gunung api secara umum adalah istilah yang dapat didefinisikan sebagai suatu sistem saluran fluida panas, batuan dalam wujud cair atau lava, yang memanjang dari kedalaman sekitar 10 km di bawah permukaan bumi sampai ke permukaan bumi, termasuk endapan hasil akumulasi material yang dikeluarkan pada saat meletus. Klasifikasi gunung api di Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah letusan atau erupsinya, kalangan vulkanologi Indonesia mengelompokkan gunung berapi ke dalam 3 tipe sebagai berikut ini. Gunung api tipe A tercatat pernah mengalami erupsi magmatik sekurang-kurangnya 1 kali sesudah tahun 1600. Yang kedua, gunung api tipe B. Sesudah tahun 1600, belum tercatat lagi mengadakan erupsi magmatik, namun masih memperlihatkan gejala kegiatan vulkanik seperti kegiatan Solfatara. Yang ketiga, gunung api tipe C. Sejarah erupsinya tidak diketahui dalam catatan manusia, namun masih terdapat tanda-tanda kegiatan masa lampau berupa lapangan Solfatara atau fumarola pada tingkat lemah. Sekarang mengenai klasifikasi gunung api berdasarkan sumber erupsinya. Yang pertama, erupsi pusat, yaitu erupsi yang keluar melalui kawah utama. Kemudian yang kedua, erupsi samping, apabila erupsi yang keluar dari lereng tubuhnya. Kemudian yang ketiga, erupsi celah, yaitu apabila erupsi yang muncul pada retakan atau sesar dapat memanjang sampai beberapa kilometer. Dan yang keempat, erupsi eksentrik, yaitu erupsi samping tetapi magma yang keluar bukan dari kepundan pusat yang menyimpang ke samping, melainkan langsung dari dapur magma melalui kepundan tersendiri. Tipe erupsi gunung api berdasarkan tinggi rendahnya derajat fragmentasi dan luasnya, kuat lemahnya letusan, dan tinggi tiang asap. Yang pertama adalah tipe Hawaiian, yaitu erupsi eksplosif dari magma basaltik atau mendekati basalt, umumnya berupa semburan lava pijar, dan sering diikuti lereng lava secara simultan, terjadi pada celah atau kepundan sederhana. Tipe yang kedua, tipe Strombolian, yaitu apabila erupsinya hampir sama dengan Hawaiian, berupa semburan lava pijar dari magma yang dangkal, umumnya terjadi pada gunung api yang sering aktif di tepi benua atau di tengah benua. Tipe yang ketiga, tipe Plinian,
yaitu apabila erupsi sangat eksplosif dari magma berviskositas tinggi atau magma asam, komposisi magma bersifat andensitik sampai riolitik, material yang dierupsikan berupa batu apung dalam jumlah besar. Tipe selanjutnya adalah tipe subplinian, apabila erupsinya eksplosif dari magma asam atau riolitik dari gunung api strato. Tahap erupsinya efusifnya menghasilkan kubah lava riolitik. Erupsi subplinian dapat menghasilkan pembentukan Inningbreed. Selanjutnya tipe ultraplinian, apabila erupsinya sangat eksplosif menghasilkan endapan batu apung lebih banyak dan luas dari plinian biasa. Tipe vulkanian, apabila erupsinya magmatis berkomposisi andensit, basaltik sampai dasit. Umumnya melontarkan bom-bom vulkanik atau bongkahan di sekitar kawah dan sering disertai bom kerak roti atau permukaannya retak-retak. Material yang dierupsikan tidak hanya berasal dari magma, tetapi bercampur dengan batuan samping berupa litik. Selanjutnya adalah tipe Surseyan dan tipe Phreatoplinian. Apabila erupsi pada kedua tipe ini terjadi pada pulau gunung api bawah laut atau gunung api yang berdanau kawah. Surseyan merupakan erupsi interaksi antara magma basaltik dengan air permukaan atau bawah permukaan. Letusannya disebut phreatomagmatik. Pada tipe Phreatoplinian, kejadian sama dengan Surseyan, tetapi magma yang berinteraksi dengan air berkomposisi riolitik. Jenis gunung api berdasarkan bentuknya. Pertama, stratovolcano. Tersusun dari batuan hasil letusan dengan tipe letusan berubah-ubah, sehingga dapat menghasilkan susunan yang berlapis-lapis dari beberapa jenis batuan, sehingga membentuk suatu kerucut besar atau raksasa. Kadang-kadang bentuknya tidak beraturan, karena letusan terjadi sudah beberapa ratus kali. Contoh Gunung Merapi, Parise, tersusun dari batuan aliran lava yang pada saat diendapkan masih cair, sehingga tidak sempat membentuk suatu kerucut yang tinggi atau curam. Bentuknya akan berlereng landai, dan susunannya terdiri dari batuan yang bersifat basaltik. Contoh bentuk gunung berapi ini terdapat di Kepulauan Hawaii. Yang ketiga, cinder cone. Merupakan gunung berapi yang abunya dan pecahannya kecil. Batuan vulkaniknya menyebar di sekeliling gunung. Sebagian besar gunung jenis ini membentuk mangkuk di puncaknya. Jarang yang tingginya di atas 500 meter dari tanah sekitarnya. Jenis keempat, kaldera. Gunung berapi jenis ini terbentuk dari ledakan yang sangat kuat yang melempar ujung atas gunung sehingga membentuk cekungan. Contoh Gunung Bromo. Maka mengenai bahaya gunung api. Bahaya langsung. Yang pertama adalah leleran lava. Kenapa? Ini lava juga panas, makanya itu bahaya. Yang kedua, aliran piroklastik atau awan panas. Nah, awan panas itu juga membahayakan. Contohnya pada saat gunung berapi meletus, awan panasnya disebut pedus gembel, yaitu yang menghabiskan beberapa desa. Kemudian yang ketiga, jatuhan piroklastik atau hujan abu. Hujan abu ini juga berbahaya buat kesehatan. Bisa mengakibatkan infeksi saluran pernafasan atas. Kemudian yang keempat, lahar letusan. Ya, laharnya itu juga membahayakan. Itu bisa menghancurkan yang dilalui. Kemudian yang ketiga, gas vulkanik beracun berupa gas karbon monoksida, karbon dioksida, HCN, H2S, SO2 dan sebagainya. Bahaya tak langsung.
Yang pertama adalah lahar hujan atau sering disebut dengan lahar dingin. Nah, setelah selesai letusan, material-materialnya apabila terkena hujan bisa terbawa air. Nah, itu juga membahayakan karena materialnya bisa pasir, bisa batu yang besar, yaitu terbawa air, bisa menyebabkan ya rusaknya yang dilalui. Kemudian yang kedua, banjir bandang. Ketiga, longsoran vulkanik. Ya, karena itu tanahnya masih gembur, ya, karena bekas letusan akan mudah longsor, itu membahayakan. Sekarang mengenai penanggulangan bencana gunung api. Penanggulangan bencana dilakukan yang pertama sebelum bencana. Sebelum bencana yang dapat dilakukan adalah pertama, pemantauan dan pengamatan kegiatan pada semua gunung berapi aktif. Kedua, pembuatan dan penyediaan peta kawasan rawan bencana. Ketiga, melaksanakan prosedur tetap penanggulangan bencana letusan gunung berapi. Keempat, melakukan bimbingan dan pemberian informasi gunung berapi. Kelima, melakukan penyelidikan dan penelitian geologi, geofisika, dan geokimia di gunung berapi. Dan keenam, melakukan peningkatan sumber daya manusia dan pendukungnya seperti peningkatan sarana dan prasarananya. Kemudian penanganan selama bencana. Yang pertama, mengikuti perintah pengungsian yang dikeluarkan oleh pihak berwenang. Kedua, menghindari melintas searah dengan arah angin dan sungai-sungai yang berhulu di puncak gunung yang sedang meletus. Ketiga, apabila terjebak dalam ruangan atau rumah, yang perlu dilakukan adalah menutup seluruh jendela, pintu-pintu masuk, dan lubang atau keran. Kemudian meletakkan seluruh mesin ke dalam garasi. Ketiga, membawa hewan peliharaan ke dalam ruang yang terlindung. Apabila berada di ruang terbuka, yang harus dilakukan, cari ruang perlindungan. Apabila terjadi hujan batu, lindungi kepala dengan posisi melingkar seperti bola. Apabila terjebak dekat suatu aliran, hati-hati terhadap adanya aliran lahar. Cari tempat yang lebih tinggi. Lindungi diri dari hujan. Kenakan pakaian berlengan panjang dan celana panjang. Gunakan kacamata untuk melindungi mata. Gunakan masker. Matikan mesin mobil dan kendaraan lainnya. Kemudian selanjutnya menghindari daerah bahaya yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi ada zona merahnya. Kemudian ketiga, menghindari lembah-lembah sungai dan daerah yang rendah. Kemudian apabila kita melihat permukaan aliran air sungai naik, segera mencari daerah yang lebih tinggi. Kemudian yang dapat dilakukan selanjutnya adalah mendengarkan berita dari radio atau televisi kapan bahaya terakhir. Kemudian penanggulangan setelah bencana. Yang pertama, mengumpulkan data yang mencakup sebaran dan volume hasil letusan. Kedua, mengidentifikasi daerah yang terancam bahaya. Ketiga, memberikan saran penanggulangan bahaya. Keempat, memberikan penataan kawasan jangka pendek dan jangka panjang. Kelima, memperbaiki fasilitas pemantauan yang rusak. Keenam, menurunkan status kegiatan gunung berapi jika keadaan sudah lebih baik. Dan ketujuh, melanjutkan pemantauan rutin. Tingkat isyarat gunung api. Yang pertama adalah normal. Apabila tidak ada gejala aktivitas tekanan magma, level aktivitas dasar. Kemudian tingkat yang kedua adalah waspada. Ciri-cirinya ada aktivitas apapun bentuknya. Terdapat kenaikan aktivitas di atas level normal. Peningkatan aktivitas seismik dan kejadian vulkanis lainnya. Sedikit perubahan aktivitas yang diakibatkan oleh aktivitas magma, tektonik, dan hidrotermal. Yang ketiga adalah aktivitas siaga. Ciri-cirinya menandakan gunung berapi akan segera meletus atau menimbulkan bencana. Peningkatan intensif kegiatan seismik. Semua data menunjukkan bahwa aktivitas dapat segera berlanjut ke letusan. Jika kecenderungan peningkatan berlanjut, letusan dapat terjadi dalam waktu 2 minggu. Tingkat tertinggi adalah awas. Menandakan gunung berapi yang segera atau sedang meletus.
atau ada keadaan kritis yang menimbulkan bencana. Letusan pembukaan dimulai dengan abu dan asap. Letusan berpeluang terjadi dalam waktu 24 jam. Selanjutnya mengenai gempa bumi. Gempa bumi adalah kejadian alam yang bersifat merusak. Bahkan terkadang menjadi kejadian yang mengerikan karena akibatnya tidak hanya membawa korban, harta benda, akan tetapi juga korban manusia. Kekuatan gempa bumi bermacam-macam. Ada yang kecil, ada yang tsunami. Tsunami adalah terutama disebabkan oleh gempa bumi di dasar laut. Tsunami dipicu akibat tanah longsor di dasar laut, letusan gunung api dasar laut, atau akibat jatuhnya meteor yang jarang terjadi. Tidak semua gempa bumi mengakibatkan terbentuknya tsunami. Syarat terjadinya tsunami akibat gempa bumi adalah yang pertama, pusat gempa terjadi di dasar laut. Kemudian yang kedua, kedalamannya kurang dari 60 km. Jadi kalau lebih dari 60 km tidak menyebabkan tsunami. Penyelamatan diri saat terjadi tsunami. Saat berada di sekitar pantai, kemudian terasa ada guncangan gempa bumi, air laut dekat pantai surut secara tiba-tiba sehingga dasar laut terlihat, maka segeralah lari menuju ke tempat yang tinggi, baik itu perbukitan atau bangunan tinggi, sambil memberitahukan teman-teman yang lain. Jika sedang berada di dalam perahu atau kapal di tengah laut, serta mendengar berita dari pantai telah terjadi tsunami, jangan mendekat ke pantai. Arahkan perahu ke laut. Jika gelombang pertama telah datang dan surut kembali, jangan segera turun ke daerah yang rendah. Biasanya gelombang berikutnya akan menerjang. Jika gelombang telah benar-benar mereda, lakukan pertolongan pertama pada korban. Indonesia rawan bencana gempa dan tsunami. Ini adalah peta dunia daerah-daerah yang rawan untuk terjadinya gempa dan tsunami. Selanjutnya nanti akan kita lihat kenapa Indonesia rawan tsunami. Indonesia terletak di antara 3 lempeng besar, yaitu lempeng Hindia Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng-lempeng tersebut selalu bergerak 3-4 cm tiap tahun. Karena pergerakan tersebut, terjadilah gesekan antara satu lempeng dengan lempeng lainnya. Jika tingkat elastisitas suatu lempeng tidak mampu menahan gesekan, maka akan dapat terjadi gempa bumi atau bahkan tsunami. Istilah-istilah yang berkaitan dengan gempa bumi. Yang pertama, hipocentrum, yaitu sumber peristiwa yang menyebabkan gempa yang berada di bawah tanah. Kemudian yang kedua, epicentrum, adalah titik di permukaan bumi tepat di atas titik pusat gempa. Yang ketiga, makroseisme, yaitu daerah yang mengalami getaran yang kuat berada di sekitar epicentrum. Mikroseisme merupakan daerah yang mengalami getaran kecil dan kadang tidak dirasakan oleh manusia, hanya dapat ditangkap oleh pencatat gempa. Kemudian seismograf, yaitu alat pencatat gempa bumi. Seismogram itu hasil catatan dari seismograf. Sekarang kita mengenai cuaca. Cuaca adalah keadaan udara dalam waktu tertentu yang mengalami perubahan. Unsur-unsur cuaca meliputi suhu udara, tekanan udara, kelembapan udara, keadaan awan, curah hujan, dan kecepatan angin. Suhu udara. Suhu udara diukur dengan termometer atau termograf. Pengukuran suhu dilakukan selama jangka waktu tertentu. Suhu tertinggi biasanya tercapai pukul 13.00 atau 14.00 siang. Suhu terendah
dicapai pada pukul 04.00 atau 05.00 pagi. Apabila menjelang hujan, suhu udara meningkat karena radiasi matahari tertahan oleh awan. Suhu di berbagai daerah tidak sama. Untuk daerah pegunungan lebih rendah daripada daerah tropis. Tekanan udara. Berat udara akan menekan permukaan bumi. Seperti halnya pada air, tekanan udara di suatu tempat akan berlaku ke semua arah. Tekanan udara ini dapat diukur dengan barometer. Dalam satuan sistem internasional, tekanan udara ini dinyatakan dalam satuan Newton per meter persegi. Namun, dalam praktek sehari-hari, sering dinyatakan dalam cm Hg, atmosfer atau ATM, dan milibar atau MB. Satu atmosfer itu sama dengan 76 cm Hg, sama dengan 1013 milibar, sama dengan 10⁵ Newton per meter persegi. Kelembapan udara. Kandungan uap air dalam udara yang disebut kelembapan udara atau kelengasan atau kebasahan udara. Kandungan uap air berubah-ubah tergantung kemampuan udara menahan uap air. Ada dua macam kelembapan udara. Yang pertama adalah kelembapan absolut, yaitu besarnya massa uap air dalam gram yang terdapat dalam 1 meter kubik udara. Misalnya dalam 1 meter kubik udara terdapat 5 gram uap air. Maka kelembapan mutlaknya adalah 5 gram per meter kubik. Yang kedua, kelembapan nisbi, yaitu bilangan dalam persen yang menyatakan perbandingan jumlah uap air di dalam 1 meter kubik udara pada suatu suhu dengan jumlah uap air yang dapat dikandung 1 meter kubik udara pada suhu itu. Contohnya, misalnya pada suhu 6,7 derajat Celcius, dalam 1 meter kubik udara terdapat 5 gram uap air. Sedangkan pada suhu itu, 1 meter kubik udara dapat mengandung 6,6 gram uap air. Maka kelembapan nisbi udara saat itu adalah 5 gram per 6,6 gram kali 100%, sama dengan 76%. Arah dan kecepatan angin. Arah mata angin dinyatakan dalam derajat. Misalnya arah 360 derajat itu berarti arah utara. Arah 90 derajat adalah arah timur. Arah 180 derajat berarti arah selatan. Dan arah 270 derajat adalah arah barat. Arah tiupan angin dinyatakan dari mana asal arah angin tersebut bertiup. Misalnya angin bertiup dari tenggara ke barat laut, maka ini disebut angin tenggara. Angin tenggara ini memiliki arah 105 derajat. Laju angin bertiup diukur dengan alat yang disebut anemometer atau anemometer mangkok. Arah dan laju angin pada satu saat dapat diketahui dengan alat yang disebut anemograf. Catatannya disebut anemogram. Awan. Kelembapan udara akan naik jika suhu turun. Udara yang naik akan menjadi tambah dingin. Akibatnya, kelembapan akan menjadi naik. Pada suatu saat akan dapat tercapai uap jenuh. Kejenuhan inilah yang akan mengakibatkan terjadinya pengembunan uap air atau kondensasi, dan selanjutnya akan menjadi awan. Menurut bentuknya, awan dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu cumulus, stratus, dan cirrus. Ini adalah bentuk-bentuk awan. Ada cumulonimbus, cirrocumulus, cirrostratus, cirrus, altocumulus, altostratus, cumulus, nimbus stratus,
stratocumulus, stratus, fog. Curah hujan. Jika terbentuk awan dan awan ini terus bertambah dingin, titik air bersama-sama debu yang membentuk awan ini akan menggumpal menjadi butir-butir air yang lebih besar dan lebih berat. Butir air yang besar dan berat itu turun ke permukaan bumi. Pada saat inilah terjadi hujan. Untuk mengetahui sifat dan jenis hujan yang dibedakan curahnya, maka dipakai alat pengukur yang disebut dengan alat penakar hujan. Jenis hujan. Berdasarkan cara terjadinya, hujan digolongkan dalam 3 jenis. Yang pertama, hujan konveksi atau hujan zenit, yaitu hujan di daerah tropis tanpa mengenal musim. Hujan ini terjadi karena massa udara panas membumbung ke atas. Di lapisan atas, karena suhu rendah, uap air berkondensasi menjadi awan cumulus. Yang kedua, hujan pegunungan dan hujan orografis, yaitu hujan yang terjadi di lereng gunung. Hujan ini terjadi karena angin yang lembab terdesak naik ke lereng gunung. Apabila mencapai ketinggian tertentu sehingga uap air berkondensasi, terjadilah hujan di lereng pegunungan itu. Yang ketiga, hujan frontal, yaitu hujan yang berhadapan dengan penguapan langsung. Udara panas mengandung uap air naik tegak lurus, kemudian mendingin dan jatuh hujan. Hujan ini biasanya terjadi pada lautan bebas. Sekarang mengenai lingkungan sekitar kita. Pertama, proses-proses di litosfer yang mengubah lingkungan. Jika lingkungan berubah, manusia akan terganggu. Proses-proses itu dapat berupa pelapukan di lapisan bumi yang disebabkan oleh aktivitas manusia dan proses alam seperti erosi oleh angin, erosi oleh air dan es, erosi air laut, dan sebagainya. Proses yang disebabkan oleh manusia, misalnya penambangan berbagai mineral, penambangan minyak dan gas bumi, penambangan biji, juga penebangan hutan. Ada kemungkinan aktivitas alam yang membahayakan secara tidak langsung adalah akibat dari kegiatan manusia juga. Misalnya penebangan hutan yang tak terkendali sehingga menyebabkan banjir. Erosi. Erosi adalah pengikisan tanah yang diakibatkan oleh beberapa hal, yaitu angin, air, gletser, air laut, dan gerakan tanah. Di daerah padang pasir, erosi angin memiliki pengaruh paling besar. Angin akan menghempaskan pasir. Angin yang membawa butiran pasir kasar dan partikel lapisan tanah ini berterbangan sekitar 1 meter di atas tanah. Jika partikel yang bergerak cepat ini mengenai pilar karang, maka bagian bawahnya akan bisa terkikis. Di Indonesia ada contoh, yaitu di Pantai Parangtritis, Yogyakarta. Angin telah membawa pula butiran-butiran pasir halus sehingga juga terjadi erosi. Ini adalah salah satu contoh bagaimana bukit-bukit pasir akan terbentuk akibat pasir yang dibawa oleh angin. Demikianlah mengenai struktur bumi. Bila ini boleh menambah wawasan kita. Selamat belajar, tetap semangat, Tuhan memberkati.